Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa dan juga para hadirin di sini kita dikumpulkan dalam satu acara yang sangat luar biasa sekali, yaitu penganugerahan juara musabaqah tilawatil Quran anggota Polri 2022. Sekarang saya ada di PT IKA dan alhamdulillah sudah hadir banyak undangan di sini termasuk para jenderal yang sudah hadir di sini dan insya Allah acara akan segera dimulai. Namun sebelumnya kita akan berbincang terlebih dahulu. Kita akan tanya jawab kepada ketua panitia yang sangat luar biasa sekali menyelenggarakan event yang sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya bersama Brigjen Pol Anwar SIK MSI selaku Karawat Personil SSDM Polri yang juga sebagai ketua panitia Pak Anwar ya? Ya, betul. Baik, bisa diceritakan nih Pak Anwar, ini hingga terselenggaranya acara ini yang sangat luar biasa sekali, ini MTQ Polri 2022. Bagaimana Pak Anwar? Terima kasih. Acara ini sebenarnya terlaksana berkaitan dengan hari ulang tahun negara kita, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, yang mana Polri ikut ambil bagian dalam menyemarakkan kegiatan ini dengan mengangkat salah satu kegiatan, yaitu adalah MTQ anggota Polri seluruh Indonesia. Dan pengikutnya ini seluruh Indonesia dari Polda-Polda, ada 34 Polda. Ya, 34 Polda ya Pak Anwar ya? Betul, dan dari Mabes Polri. Kita dari mulai tahapan ini kurang lebih 1 bulan. Dari mulai seleksi tingkat Polda, tingkat Mabes, bahkan tingkat akhir. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan penganugerahan kepada rekan-rekan yang menjadi juara-juaranya. Artinya ini proses seleksi sudah dilakukan selama 1 bulan ya Pak Anwar ya. Dari 34 Polda dari seluruh di Indonesia dan juga Mabes. Total peserta yang mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran ini berapa Pak Anwar? Semuanya laporan terakhir 754 anggota Polri. Dan kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Yaitu yang pertama adalah kelompok perwira menengah atau Pamen Polri. Kemudian yang kedua adalah kelompok perwira. Yang ketiga, kelompok bintara dan tamtama. Dan yang terakhir, keempat, berkaitan dengan pengaruh utamaan gender, yaitu untuk poluan. Kalau saya melihat tadi beberapa VT di belakang tadi, sangat luar biasa sekali antusiasme para peserta dari anggota Polri yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ini suaranya juga luar biasa sekali Pak Anwar kalau saya mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan, yang dibacakan oleh para peserta membuat menyentuh kalbu. Ini mereka sebetulnya ternyata bukan hanya petugas sebagai yang menertibkan masyarakat, tapi juga memiliki potensi. Mungkin pesan terakhir Pak Anwar silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan terpilihnya ini, mudah-mudahan anggota-anggota Polri yang berakhlak Qurani ini akan menular kepada anggota-anggota Polri yang lainnya mempunyai wawasan anggota yang berakhlak nurani. Baik, terima kasih Pak Anwar. Bisa kembali ke posisi, kita akan segera mulai acara inti daripada penganugerahan Musabaqatul Quran. Terima kasih Pak Anwar. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita sambut kehadiran dengan mari bersama-sama kita berdiri menyambut kehadiran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tamu kehormatan lainnya. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri selaku pembawa acara. Saya Muhammad Sofyan dan rekan saya Ibtu Endasyaningrum, yang insya Allah nanti akan membawa acara hingga nanti di akhir acara ya. Ya, insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan bersama-sama. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin dan juga pemirsa TV One. Kali ini kita dikumpulkan dalam satu acara yang sangat luar biasa sekali, yaitu penganugerahan juara Musabaqah Tilawatil Quran anggota Polri 2022. Tepuk tangan yang meriah. Baik hadirin sekalian, kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk melihat potensi dari anggota Polri dari seluruh Indonesia sehingga dapat mewujudkan Polri yang presisi bertauladan Qur'ani. Iya, baik dan jabat juga kami sampaikan bahwa event ini merupakan bagian dan juga partisipasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan salam hormat dan kami haturkan kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas Sarjana Sosial, dan hadir pula bersama kami Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Ya, dan juga salam hormat kami kepada Ustadz Dr. Andes Haji Wijiato MA beserta para Dewan Juri, lalu juga pejabat utama Mabes Polri, kemudian juga tokoh agama, Ketua BEM dan seluruh OKP se-Indonesia. Dan kita juga menyapa hadirin dan pemirsa yang ada di rumah karena acara ini disaksikan juga via Zoom live 34 Polda beserta seluruh jajaran Polres dan Polresta. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ternyata banyak sekali yang sudah hadir untuk mengikuti Zoom. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung atau live di TV One. Baik pemirsa, sebelum kita mulai acara ini, kami minta hadirin untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali.
Baik, untuk acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan tilawatil Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini sangat luar biasa sekali, berbeda dari tilawatil Quran yang seperti biasanya. Ini dibacakan langsung oleh 4 finalis atau 4 pemenang, begitu Tenda ya? Iya, 4 pemenang juara 1 dari semua kategori. Dari kategori perwira menengah, beliau adalah Komisaris Besar Polisi Ahmad Fuadi SH, SIK, MH dari Mabes Polri. Dan dari kategori PAMA, Ya. Ibtu Rihamudinur SHMH dari Polda Lampung. Berikutnya yang ketiga dari kategori Bintara Tamtama ada Bribtu M. Husen Samsudin dari Polda Sumatera Selatan. Dan kategori Polisi Wanita Bribda Indri Rainata Polda Kepulauan Bangka Belitung. Baik, marilah kita sama-sama mendengarkan tilawatil Quran yang akan dibacakan, Quran Surat Al-Hujurat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang dilantunkan dari 4 finalis tadi membuat hati kita insya Allah serasa bergetar begitu ya, Ibu Endah ya. Sangat menyentuh kalbu. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, dari juara 1 ini, Ya. juara yang lain, juara 2 sampai Ya. dengan juara harapan, itu tentunya melalui proses yang sangat panjang. Betul sekali. Nah itu seleksinya itu diikuti 34 Polda. 34 Polda. Polda dapat kami sampaikan dengan jumlah peserta 754 anggota Polri Ya. disaring tingkat pusat. Dan kemarin final dilaksanakan di Mabes Polri di Rupatama tanggal 16, Ya. didapat 24 terbaik yang sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita ingin saksikan bagaimana seketat apa seleksi dari 24 Polda di Indonesia dan juga diikuti Mabes Polri. Berikut ini kita saksikan bersama-sama Viti Selayang Pandang. Pada hari ini kita mengadakan lomba MTQ khusus anggota Polri seluruh Indonesia. Momen ini berkaitan dengan momen hari kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, dan Polri mengambil bagian untuk peran serta dengan mengadakan kegiatan untuk melihat potensi daripada anggota Polri, terutama Polri-Polri yang berakhlak mulia, dan momen ini kita ambil untuk menyelenggarakan MTQ khusus anggota Polri. Untuk selama ini belum pernah ada MTQ tingkat pamen di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ini pesertanya cukup banyak, tetapi kita ini perwakilan Polri hanya 1. Polisi yang Qur'ani, sebagaimana dulu ma'a kita bilai khaisu madaro. Beredarlah kamu, hiduplah kamu kemana Al-Quran ini beredar. Artinya dengan apa lagi kita memperbaiki diri selaku orang Islam, tidak ada jalan yang menyelamatkan yang lebih baik kecuali ikut Al-Quran. Persiapan khusus tidak secara tiba-tiba, dan alhamdulillah kami pun sangat siap dan sigap untuk mengikuti MTQ kali ini untuk membanggakan institusi Polri kali ini. Dan khususnya dalam bergaul di masyarakat, apabila ada kori-kori yang bergabung dengan para ulama, para tokoh agama, kemudian langsung anggota Polri yang mengaji gitu, alangkah indahnya begitu. Baik, tepuk tangan yang luar biasa sekali untuk para kori-kori kita yang sangat luar biasa. Berikut kami undang untuk maju ke depan para finalis untuk menerima penganugerahan dari Bapak Kapolri.
Iya, dari ke-24 pemenang ini masing-masing dari Polda Jajaran dan juga Satker Mabes Polri telah melewati seleksi yang sangat ketat dan inilah di hadapan Bapak Ibu 24 terbaik dan sudah dipilih dari beberapa Polda dan Satker Mabes Polri. Dan baik, kita beri aplaus terlebih dahulu. Masya Allah. Ya, kami sampaikan juga Mas Ya. Sofyan bahwa ke-24 finalis dan juga yang sudah menjadi juara ini terbagi menjadi juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 untuk masing-masing kategori. Betul. Dan insya Allah semuanya menang. Tidak ada yang pulang dengan tangan hampa. Dan Bapak Kapolri, mohon izin Bapak Menteri Agama dan hadirin sekalian, alhamdulillah semua juara ini mendapatkan tiket untuk melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Dan juga ada uang pembinaan untuk Ya. masing-masing pemenang dan juga piagam penghargaan. Untuk itu penyerahan penganugerahan dan piagam penghargaan akan diberikan oleh Bapak Kapolri dan bersama-sama dengan Bapak Menteri Agama dan Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Untuk itu kami silahkan. Untuk kategori perwira menengah juara 1, Komisaris Besar Polisi Ahmad Fuadi SH SIK MH dari STIK Lemdiklat Polri. Dan juara kedua diraih Kompol Yusuf Mars SH MH dari Polda Sulawesi Tenggara. Dan juara ketiga Kompol Haji Khairi SH MH dari Polda Metro Jaya. Berikutnya untuk kategori perwira pertama diraih juara 1 Ibtu Rihamudinur SHMH dari Polda Lampung. Juara kedua AKP Haji Herwansi Tambunan SH dari Polda Metro Jaya. Dan berikutnya juara 3 diraih Ibtu Haji Surya SPDI dari Polda Aceh. Dan untuk kategori Bintara Tamtama, juara 1 Bribtu Muhammad Husen Samsudin dari Polda Sumatera Selatan. Juara 2 Aibda Fahrudin Hidayat SPDI dari Polda Jawa Tengah. Dan juara 3 Bribda Muhammad Ahlun Nazar SPD dari Polda Kalimantan Selatan. Dan berikut ini kategori polisi wanita, juara 1 diraih Bribda Indri Reinata dari Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dan juara 2 Bribtu Rizka Munawaroh dari Polda Sumatera Selatan. Dan juara ketiga Bribtu Rifa dari Polda Aceh. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Kapolri, Bapak Menteri Agama dan Bapak Profesor Nazaruddin Umar berkenan untuk berfoto bersama dengan para pemenang lomba. Baik, berkenan dengan salam presisi. Ya, sesi foto bersama selesai. Selanjutnya Baik, sebentar kami... Bapak Kapolri untuk bisa langsung naik ke podium untuk memberikan sambutan dan juga kata-kata motivasi. Baik, untuk para finalis bisa segera kembali dan mohon izin Bapak Kapolri untuk bisa naik ke panggung ke podium untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Kol Khaumas, beserta seluruh pejabat Kemenak yang mendampingi.
Yang kami hormati dan kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, yang kami muliakan para tokoh yang hadir, mewakili Ketua PBNU, Bapak Kiai Haji Sulfa, Ketua Matalul Anwal, Haji Emba Mulya Syarif, Ketua Umum Parmusi, kemudian para sepuh, tokoh ulama, Abuya Muhtadi bin Yati, para pengasuh pondok pesantren yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto, beserta seluruh rekan-rekan Dewan Juri MTQ Polri tahun 2022, Pak Kalem Diklat, Pak Riko, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, Kakanwil DKI, Pak Cecep Khairul, Pak Wakapolda, beserta jajaran, seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Ketua BEM dan seluruh rekan-rekan OKP seluruh Indonesia yang hadir di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan tentunya seluruh peserta hadirin Musabaqah Tilawatil Quran yang saya banggakan, dan juga seluruh Kapolda, Kapolres yang saat ini tergabung secara virtual. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa hari ini kita bisa hadir dalam penutupan dan penganugerahan juara Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2022, dan alhamdulillah hari ini Pak Menak bisa hadir bersama dengan seluruh tokoh yang ada. Tentunya kehormatan buat kami. Salawat dan salam juga senantiasa kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga seluruh umat mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya ini menjadi hari yang sangat berbahagia bagi kita semua di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentunya ini menjadi semangat kita bersama untuk kemudian mengorbankan semangat tersebut. Dan tentunya tak lupa kita selalu mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan semangatnya harus tetap kita pertahankan dan kita kobarkan di dalam upaya kita untuk bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya panitia yang telah menyukseskan rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran, di mana tadi saya sampaikan kepada Pak Kemenak, kata beliau, kalau di Menak MTQ sudah biasa, tapi kalau di polisi kalau dilaksanakan luar biasa. Terima kasih Pak Menak. Dan ternyata alhamdulillah ada potensi-potensi luar biasa yang kita miliki, dan tentunya ini bagi kita semua merupakan potensi ataupun bibit-bibit yang harapan kita ini terus bisa kita kembangkan untuk betul-betul anggota-anggota kita yang mengikuti MTQ ini, dan juga tentunya tidak hanya anggota-anggota yang ikut, tapi juga anggota-anggota yang lain untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada ini sehingga betul-betul memiliki karakter yang religius, dan pada saat bertemu melayani masyarakat kiranya karakter-karakter ini melekat dan terus bisa ditingkatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Yang saya hormati Bapak-bapak dan hadirin serta rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa harapan kita semua dengan anggota-anggota kami yang dari kepolisian ini melaksanakan kegiatan MTQ dikandung maksud juga bahwa rekan-rekan semua, khususnya yang beragama Muslim, tentunya telah mempelajari mulai dari semenjak kecil bagaimana membaca dan mempelajari huruf hijaiyah, bagaimana belajar membacanya, kemudian memahami tafsir hingga menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kira kalau ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya di sini anggota Polri betul-betul bisa tampil sesuai dengan harapan masyarakat. Tampil menjadi Polri yang betul-betul bisa melayani masyarakat, dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua. Kita selalu menginginkan bahwa Polri ke depan akan menjadi institusi yang jauh lebih baik, dan tentunya diperlukan upaya-upaya kita untuk mewujudkan, membentuk SDM unggul dengan melalui berbagai macam upaya, dan salah satunya adalah bagaimana menampilkan karakter-karakter personil Polri yang memiliki akhlak mulia, dan salah satunya adalah bisa kita gali dan kita lihat potensi itu pada saat kita melaksanakan kegiatan MTQ ini. Tentunya saya juga berterima kasih bahwa yang ikut tadi dilaporkan cukup banyak, kurang lebih 729 peserta dari 34 Polda. Oleh karena itu saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan saya harapkan yang 729 ini tugasnya adalah kemudian mengembangkan, sehingga ke depan tidak hanya 729 tapi mungkin kali 10. Setuju ya? Sehingga seluruh personel Polri, khususnya yang beragama Muslim, betul-betul dapat membantu menyebarkan agama Islam yang mengajarkan kasih sayang dan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ini adalah modal dari kita semua rekan-rekan untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan tentunya bagaimana membangun hubungan spiritual rekan-rekan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan kepada para pemenang, dan tentunya saya harapkan rekan-rekan sekalian betul-betul bisa mewujudkan Polri yang presisi dan bertauladan Qur'ani, dan tidak berhenti hanya sampai di sini. Tadi kita sempat berikan hadiah umroh, tapi kalau Pak Kemenak nanti yang ngasih hadiah haji. Dan Pak As SDM saya minta tadi yang juara-juara tadi berikan kesempatan mereka untuk diberikan penghargaan sekolah. Karena kita juga ingin bahwa personel-personel Polri ke depan diisi dengan personel-personel yang memiliki karakter-karakter religi, dan harapan kita ini juga menjadi sangat penting dihadapkan dengan perkembangan tantangan tugas yang kita hadapi ke depan, di mana situasi negara-negara termasuk Indonesia tentunya menghadapi situasi yang sangat sulit, dan kita butuh kerjasama, butuh persatuan dan kesatuan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Tadi Pak Presiden sudah menyampaikan dalam beberapa hari ini bahwa seluruh negara sedang menghadapi dampak dari
perkembangan situasi global di mana COVID masih harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh, dengan waspada agar tidak melonjak karena memang angkanya juga masih cukup tinggi. Dampak dari perang Ukraina dan Rusia yang kemudian berdampak terhadap krisis pangan, krisis energi, dan krisis ekonomi. Dan ini juga berdampak kepada seluruh negara termasuk Indonesia. Alhamdulillah di antara negara-negara yang ada di dunia, Indonesia berada di peringkat yang masih cukup baik. Inflasi kita berada di 4,94% dan ini jauh lebih tinggi, jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju seperti Singapura 6,7, Thailand 7,7, Amerika Serikat 8,5, bahkan Turki inflasinya sudah mencapai 79,6%. Jadi kalau Indonesia saat ini diberikan inflasi walaupun meningkat 4,94%, ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang pada Indonesia, masih sayang pada kita semua. Tentunya ini harus kita pertahankan. Saat ini kita sedang masuk tahun politik di mana kita melihat bahwa tahun 2019 rentan sekali terjadinya perpecahan karena adanya politik identitas. Dan ini yang tentunya harus kita jaga bahwa di tahun 2024 ini itu tidak boleh terjadi lagi. Persatuan dan kesatuan harus selalu kita utamakan karena kita ingin memilih pemimpin nasional, tentunya harus dengan cara-cara yang baik. Dan jangan sampai persatuan-kesatuan dikalahkan dengan upaya-upaya yang tentunya bisa berdampak terhadap pecahnya persatuan dan kesatuan. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh anggota untuk terus meningkatkan sinergitas dengan ulama, sehingga bagaimana sinergitas umaroh dan ulama betul-betul terbangun dengan baik, bagaimana kita melaksanakan moderasi, bagaimana kita membantu untuk menjelaskan kepada masyarakat terhadap pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak sesuai ataupun keliru karena banyaknya hoax, banyaknya sebaran berita-berita yang tentunya perlu ada penjelasan. Dan saya minta rekan-rekan semua untuk betul-betul bisa bersinergi sehingga manakala ulama dan umaroh menjadi satu, maka persatuan dan kesatuan betul-betul bisa kita jaga. Karena kita ingat bahwa untuk maju menjadi negara besar, persatuan dan kesatuan ini harus betul-betul kita pertahankan. Karena tanpa itu Indonesia akan ikut menjadi salah satu bagian negara yang kemudian akan mundur. Yang sudah ada ini kita jaga, kita rawat, kemudian bagaimana kita bersama-sama menjaga agar Indonesia ini bisa melewati masa-masa sulit dengan baik dan kita bisa dorong Indonesia untuk terus berjalan on the track menuju visi kita Indonesia emas di tahun 2045. Dan ini adalah tugas kita bersama. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tentunya bagaimana rekan-rekan terus memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Dan tanamkan ini di dalam rekan-rekan melaksanakan tugas. Dan saya selalu ingatkan bahwa rekan-rekan harus ingat bahwa menjadi polisi bukan hanya sekedar profesi, tetapi ini adalah jalan untuk mengabdi. Dan ini adalah saatnya rekan-rekan menjalankan itu semua sebagai bagian dari amal ibadah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita simak bersama sambutan yang disampaikan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Ya, perlu diketahui juga pemirsa dan juga para hadirin di sini bahwa acara ini diselenggarakan juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan, begitu ya? Iya, betul. Ya, dan juga sudah melakukan swab antigen dan juga sudah melakukan booster yang ketiga. Jadi insya Allah aman. Insya Allah sehat semua, amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqal azim wa shadaqal rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kemenak dari Menteri Agama Gus Yakut, Profesor Nazarudin, Buya dan juga Gus Yusuf dan semua yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pemirsa TV One, alhamdulillah. Terus terang saya apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri dengan penyelenggaraan MTQ karena saya mengikuti sejak seleksi dan juga penjurian. Saya beberapa kali meneteskan air mata karena yang membaca itu saya pikir dari pesantren. Kalau itu santrinya Gus Yusuf, saya nggak heran dengan bacaan-bacaan dari Aceh sampai Papua. Dan luar biasa dengan gaya khasnya masing-masing. Dan sulit bagi kami untuk menentukan juara karena semuanya bagus-bagus dan ini polisi yang Qur'ani luar biasa. Yang kedua tentu ada follow up karena 5 tugas kita terhadap Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi juga memahaminya, tapi juga memahami sekaligus menghafalnya. Sekaligus yang keempat meyakini dan mengamalkan dan lebih penting lagi juga menyebarluaskan. Kalau ada polisi-polisi yang paham Quran seperti ini, insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Luar biasa karena sebagaimana pesan Pak Kapolri bahwa polisi ini adalah jalan ibadah. Di dalam Islam, mohon maaf, orang bisa masuk surga setinggi-tingginya dari kepolisian, tapi juga bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari kerja di polisi. Pertama dari niat. Niatilah bahwa kerja ini adalah untuk ibadah. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, wa polisi, wa TNI, wa sivili, wa apapun lillahi ta'ala. Semuanya semata-mata untuk beribadah pada Allah. Yang kedua tentu Quran akan membimbing kita bagaimana cara kerja kita. Karena kalau niatnya benar caranya salah nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus nolong orang miskin tapi caranya tidak cara Qurani dengan rampok miliknya orang kaya. Yang ketiga bidang kerjanya. Dan alhamdulillah semua alhamdulillah kerja di polisi ini 100% halal 100%. NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa kerja jadi polisi ini adalah halal. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hal ini halal jadi polisi ini. Tinggal yang keempat bagaimana hasil kerja.
Pertama, pastikan hasil kerja untuk menjadi rahmatan lil alamin. Memberikan kemanfaatan nafi'un li ghairihi, memberi manfaat untuk keluarga dan orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Satu ayat saja kalau kita baca, saya surat An-Nisa ayat 36, karena keterbatasan waktu untuk teman-teman dari pemirsa TV One. Nanti kita breakdown di acara saya, di Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. Karena saya juga rutin di TV One. Mas Sofyan tolong bacakan satu ayat ini saja. Kalau ini diamalkan insya Allah surga dunia sampai akhirat. Satu ayat ini saja membimbing kita kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dipersilakan. Siap Ustaz. An-Nisa ayat 36. Saya sudah WA tadi. Sudah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tugas kita ini satu, bagaimana kita beribadah. Kalau kita baca Al-Quran, sesungguhnya Allah sedang berdialog dengan kita. Kalau kita sholat, kita sedang berdialog dengan Allah. Tapi kalau kita baca Quran, itu yang berfirman Allah. Allah memerintahkan satu, yang penting ibadah. Tapi ternyata ibadah bukan hanya hablum minallah. Ibadah ini intinya adalah hablumillah dan hablum minannas. Maka sholat dimulai dengan Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Tapi diakhiri dengan salam, assalamualaikum untuk semuanya. Puasa semata-mata untuk Allah, diakhiri zakat fitrah untuk manusia. Haji la baik, Allah malah baik. Tapi haji kita harus membayar dam untuk manusia. Karena haji kita itu pasti haji tamatuk. Tangi mangan ngantuk, tangi mangan ngantuk, tamatuk. Harus. Orang itu baca Quran dimulai dengan basmalah, mengagungkan nama Allah. Tapi firman Allah yang terakhir adalah surat An-Nas, artinya manusia. Perintah sholat selalu dengan zakat, hablum minallah dan hablum minannas. Dan inilah polisi yang presisi sekaligus berkarakter Qurani, itu sebetulnya sudah dilakukan di kepolisian. Karena hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana menurut? Tidak hanya itu, setelah kita hablum minallah, disambung lagi karena iman hilang, bukan karena nggak sholat, nggak puasa. Ada orang yang sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Mungkin dia lulusan YIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Haji tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu bisa 3 kali. Tapi kalau dia nggak baik dengan tetangga, imanmu hilang. Kalau kamu tidur kenyang, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Iman dikaitkan dengan tetangga. Maka ayat nanti juga bicara tentang tetangga. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua dalam Islam ada 3. Satu, orang tua kita adalah orang tua kandung atau yang mengasuh. 2, mertua. Karena nasab, keturunan, kinsip kita dari orang mertua kita. 3 adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Bapak Ibu semuanya, Pak Kapolri, mohon maaf, Prof. Nazarudin, Pak Menteri Agama, ini adalah orang tua kita di negeri ini. Ulil Amri itu juga orang tua kita di negeri ini. Kalau itu hubungannya baik, maka ini orang tua. Setelah beribadah pada Allah, hubungan kita kepada orang tua. Terus? Karib kerabat. Karib kerabat. Bagaimana dengan kerabat? Karena itu menentukan keimanan kita. Terus? Anak-anak yatim. Anak yatim. Inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna bidhafaikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah akan ada pada keluarga kita kalau kita peduli pada anak yatim. Saya termasuk orang yang peduli pada anak yatim. Maka di rumah saya ada 207 anak di pesantren saya. Dan semua hasil saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim juga, itu semuanya. Yatim, ya itu istri saya. Ya. Tapi bukan itu tentu, mohon maaf, bukan itu. Yatim yang mana? Lanjut. Orang-orang miskin. Yang miskin. Karena kalau yatim, Pak Sigit pun juga yatim. Tapi tidak berhak untuk saya kasih zakat. Artinya apa? Ini bagian dari peduli pada anak yatim. Terus? Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh berarti seluruh manusia. Dan ayat ini tidak bicara tetangganya muslim atau non-muslim. Tetangganya itu PDIP apa, Golkar apa, Demokrat. Tidak peduli. Karena ini bicara tentang tetangga dekat, tetangga jauh. Kalau kita kebakaran tidak perlu lihat partainya. Kebakaran, PDIP biarin, Golkar biarin, Demokrat nggak mungkin. Dan ini tugas polisi. Seorang polisi kalau mau nolong orang laka lantas tidak perlu lihat suku, ras dan agamanya. Aduh, tolong sebentar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadul. Aduh, Islam NU apa Muhammadiyah. Aduh.
Aduh, tolong sudah mau mati NU PKB, P3 apa Demokrat. Demokrat AHY apa Muldoko. AHY lebarannya Selasa apa Rabu? Rebu. Masya Allah, tarwehnya 20 apa 8, 20. Pilih Jokowi apa Prabowo dulu. Udah mati baru ditolong. Inilah ayat ini bicara sederhana. Bagaimana kita bicara tentang tetangga dekat, tetangga jauh. Karena kalau kita kebakaran, kita kebanjiran, gak ada apapun, kita tidak perlu menelpon pada saudara jauh. Akan tetangga dekat. Ayat ini bicara tentang humanisme. Ini rahmatan lil alamin. Maka orang masuk surga, mohon maaf, bukan dari sholat puasa zakatnya saja. Nolong anjing saja, nolong anjing kehausan saja, sudah jalan surgawi. Betapa rahmatan lil alaminnya orang Islam. Dan ini penting saya tekankan, karena 2024 saya tidak ingin ada pecah silaturahmiannya karena pilihan politik. Apa kamu bilang apa-apain cuma dapat kaos sablonan luntur, nggak dapat apa-apa. Kenapa kita harus putus silaturahmiannya karena pilihan politik? Maka inilah Al-Quran pesan kita ini. Dilanjut. Teman sejawat. Teman sejawat, bagaimana kita baik. Teman sejawat tempat untuk mencari nafkah. Bagaimana meningkatkan derajat kita di surga nanti. Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Ibnu Sabil orang dalam perjalanan. Kalau ada tamu dari Jogja, Pak Sikit mohon maaf, itu Ibnu Sabil itu termasuk orang dalam perjalanan. Iya itu. Itu diperhatikan, diantar, dijemput, dikasih oleh-oleh. Ya, paham saya. Ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia menghormati tamu. Tamu dari Jogja, Pak. Tadi ya, ya, Gus Yusuf juga dari Semarang, Mas Man. Baik, hormatilah tamu. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya, ini lanjut. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong. Orang yang menjauhkan itu sombong. Batirul haq wa tunas. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari sesama, itu adalah kesombongan. Maka sekali lagi apresiasi yang mendalam untuk kegiatan MTQ. Sekaligus ini kemerdekaan 77. Saya berhari-hari mencari supaya matching dengan merdeka. Saya dimanapun di seluruh TV, saya selalu tayang dengan batik karena saya nasionalis betul dan saya orang Indonesia. Kedua, saya cari yang merah putih karena suasananya betul-betul. Nah, mohon maaf, Prof. Nazarudin aja enggak merah putih. Saya lebih merah putih dari bajunya. Pak Kemenak juga, mohon maaf Pak Menteri Agama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan MTQ ini mengilhami bukan sekedar bacaannya, tetapi juga penghayatannya, tapi juga pengamalannya dan menyebarluaskan nilai-nilai Qur'ani yang betul-betul rahmatan lil alamin. Kurang lebih mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan tausiah oleh Ustadz kita, Ustadz Wijayanto. Sungguh memberikan inspirasi untuk menjadi diri kita, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Iya, baik Bapak Ibu yang kami hormati dan juga seluruh pemirsa yang berada di rumah. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita sejenak mengangkat kedua belah tangan kita untuk memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya membaca doa, saya juga selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, insya Allah sebentar lagi akan menjadi Universitas PTIQ Jakarta, sekaligus mengundang kepada seluruh para juara tadi, kalau mendapatkan izin dari Pak Kapolri, memberikan kesempatan pada semuanya tadi lanjut di PTIQ S2 atau S3.
PT IKI adalah mungkin sekarang ini yang terbaik untuk mencetak imam dan qari secara nasional. Dan kami juga beri kesempatan untuk mengikuti pengkaderan kader ulama di Masjid Istiqlal. Tapi ini harus ada syaratnya lulus bahasa Inggris atau bahasa Arab. Itu nanti S2 dan S3 juga. 6 bulan di Al-Azhar Kairo Mesir dan 6 bulan di Harvard University Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari atau siang sangat berbahagia ini kami bisa hadir menyaksikan hamba-hamba terbaik-Mu di lingkungan kepolisian Republik Indonesia yang terbaik bacaan Al-Qur'annya melalui MTQ kali ini. Puji syukur juga kami tentu panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Baru saja kami memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 kemarin. Puji syukur juga kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau memilih bangsa kami, bangsa yang paling tahan berada pada situasi yang sangat krisis dunia pada saat sekarang. Puji syukur juga kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau memilih bangsa kami, bangsa yang paling aman untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan juga sekaligus menjadi hamba di muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, bantulah kami untuk menjadi hamba yang baik, yang senantiasa mengabdi dan tulus terhadap-Mu ya Allah. Bimbinglah kami pun juga untuk menjadi khalifah yang benar dan sukses mengelola alam semesta. Ya Allah, ya Tuhan kami, masih panjang jalan yang kami harus lewati. Masih berat tantangan yang kami harus hadapi. Dan beragam masalah yang kami harus selesaikan. Sebesar apapun tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami ya Allah, insya Allah pasti akan ringan bagi kami untuk melewatinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah institusi kepolisian ini sebagai salah satu institusi yang terbaik untuk mewujudkan negeri yang aman, tertib, dan damai. Berikanlah kekuatan, terutama kepada pimpinan Kapolri kami, yang penuh dengan inisiatif-inisiatif yang sangat saleh, sebagaimana yang ditunjukkan selama ini kepada kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah kami berikhtiar semaksimal mungkin, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Genggamlah kami, jangan pernah melepaskan kami lagi. Sungguh nikmat hidup ini di dalam genggaman-Mu. Sungguh tenang bangsa ini di dalam pemeliharaan. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Wa nutni alaika al-khaira kullah. Wa nashkuruka wa la nakfur.
Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafad narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffar. Allahumma la tufarriq jama'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa 'amalin salihin maqbul wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa telah kita mohonkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang kita mohonkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan Ibtu Enda dan juga pemirsa dan juga para hadirin, tidak terasa kita sudah di penghujung acara setelah kita mendengarkan secara khidmat sambutan, kemudian tausiah dan juga doa, dan kita menyaksikan para finalis memberikan atau menerima anugerah yang sangat luar biasa sekali. Harapan besar, ini acara yang tidak hanya sekali setahun, maksudnya hanya tahun ini, namun bisa berkelanjutan begitu ya Ibtu Enda ya? Iya, Oke. besar harapan kami kepada Bapak Kapolri dan seluruh pejabat di kepolisian di seluruh Indonesia untuk dapat menyelenggarakan kegiatan seperti ini di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, amin. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya dengan acara yang sangat luar biasa ini. Dan akhir kata kami berdua mohon pamit, saya Muhammad Sofyan. Dan saya Ibtu Endah Stianingrum pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.